Hello everyone. How are you today? I hope you are doing fine at home. Well, I'm so happy meeting you here in this learning video. Please take a look my explanation in our new material today. We will start our lesson for today. But before that, to lead us into the lesson, I want you to hear my conversation with my friends. Ya, jadi kita akan mulai pembelajaran, tetapi sebelumnya memang untuk menuntun kita ke pembelajaran kita, memang kalian mendengar pembicaraan mem dengan teman mem sebelumnya. Oke? Okay? Oke. Okay. Hello, Claire. How are you doing? Hello, Felisa. Nice to talk to you. I'm fine. Yeah, I'm good here. By the way, can we have a little talk? Sure. Yeah, actually, I'm teaching online now, so our conversation will help my students to understand about their lesson. Yeah, okay. Have you ever received an invitation? Yes, I have. I see. To what occasion you were invited? Many occasions like meeting, seminar, and wedding. I got your wedding invitation too. Oh my God, you still have it. Yeah, I keep it. How did you feel when you received the invitation? When I got your wedding invitation, I was so happy. But I was sad that time because I couldn't attend your wedding. It's okay, Claire, but I got your gift actually. Thank you. Well, what information you get from an invitation? Well, I can know about the event, the date, time, and place. Well, okay, Claire. Thank you so much. You are really helpful in my learning video. My pleasure, Felisa. Wait a second. Could you please say hi to my students? Hi, students. Keep up your good work. Study hard. And make your parents happy. Okay, thank you so much, Claire. Goodbye and see you again. Well, okay, students. Based on our conversation, we will learn about invitation. So today we are going to learn about formal invitation. Formal invitation is one of the chapter 3 in regular English for 11th grade. Jadi, kita hari ini belajarnya formal invitation atau undangan resmi yang adalah bab ketiga dari pembelajaran kelas 11 untuk bahasa Inggris wajib. Now, we start. Our learning objective is at the end of the learning, you are able to understand about invitation and you are able to write the invitation letter. Jadi di akhir pembelajaran, kalian diharapkan bisa mengerti apa itu surat undangan dan kalian mampu untuk menulis surat undangan dengan benar. Tentunya dalam bahasa Inggris. Next. Definition. What is invitation? Invitation is a type of letter written to an organization or an individual for their participation or presence in an event or an occasion. Jadi, undangan itu adalah sebuah tipe surat singkat yang ditulis untuk sebuah organisasi atau satu orang atau seorang individu di mana mereka diminta untuk menghadiri suatu kegiatan atau suatu acara. Two types of invitation. Ada dua jenis dari surat undangan. The first one is formal invitation. Formal invitation itu atau undangan resmi. Nah, contoh undangan resmi is meetings, interview, training, conference, and wedding. Jadi contoh surat undangan yang resmi itu adalah undangan untuk meeting, undangan untuk training, undangan untuk interview, undangan untuk conference, dan undangan untuk pernikahan. Next,
The second type is, oh ya, once more, graduation, undangan untuk kelulusan. Next, informal invitation. Jadi undangan juga ada undangan yang tidak resmi. One of them is dinner, birthday, and Thanksgiving. Jadi undangan yang tidak formal itu ada undangan makan malam, undangan ulang tahun, dan juga undangan pengucapan syukur. Next. Now, let's take a look about formal invitation itself. Social function. Fungsi sosial dari invitation itu sendiri is to invite people to formal and social events. To invite people to formal and social events. Jadi, fungsi sosial dari invitation itu adalah untuk mengundang orang lain. Jadi, fungsi utamanya kenapa sih kita memberi undangan? Tentunya kita mengharapkan kehadiran orang lain, ya, mengundang orang lain untuk hadir di acara kita atau di sebuah event. There are some expressions used in inviting people on invitation letter. Jadi ada kalimat bahasa Inggris yang digunakan untuk mengundang orang lain yang digunakan di dalam surat undangan. Kalau bahasa Indonesia kita gampang saja hanya menggunakan kami mengundang Bapak Ibu, ya, atau Bapak Ibu diundang untuk menghadiri, ya. Jadi hanya satu atau bahkan dua ungkapan. Nah, di bahasa Inggris there are several expressions you can use in your invitation letter. Ada beberapa ungkapan yang digunakan dalam bahasa Inggris yang bisa kita gunakan di surat undangan kalian. The first one, cordially invite. Artinya sama, Anda diundang, tetapi dia menggunakan cordially invite. Cordially request the presence of. Kalian kiranya diminta untuk menghadiri, ya itu artinya. Berikut, I invite you to come. Saya mengundang kamu untuk datang. You are invited, kamu diundang. I invite you to join. Saya mengundang kamu untuk bergabung. Ya, itu merupakan beberapa expressions that you can use in inviting people on your invitation letter. Generic structure of invitation letter. Ini adalah generic structure dari surat undangan formal. Yang pertama, terdiri dari sender atau pengirim, name and address. Yang kedua ada tanggal pengiriman surat. Ketiga, salutation. Yang keempat, state for whom the invitation is. Yang kelima, reason of invitation. Yang kelima, reason of invitation, alasan untuk mengundang. Yang keenam ada tanggal, waktu dan tempat acara berlangsung. Dan selanjutnya ada RSVP yang nanti akan menjelaskan di bagian selanjutnya. Dan yang terakhir adalah signature dari yang mengundang, tanda tangan dari yang mengundang. Kalian bisa lihat contoh dari gambar di samping dengan bagian-bagian dari generic structure itu sendiri. Now next, this is the wedding formal invitation. A little bit different with before. Agak berbeda ya dari yang surat tadi. Yang pertama, ada expression of inviting, ungkapan mengundang. Di sini ada join us for the wedding. Kemudian yang kedua ada nama pengundang yang mengundang. Yang ketiga adalah untuk siapa undangan ini. Keempat, alasan undangannya. Yang kelima, 6, dan 7 itu adalah tanggal, waktu, dan tempat wedding itu dilaksanakan. Dan yang ke-8 itu RSVP. Sekali lagi RSVP ini akan menjelaskan di bagian selanjutnya. Okay, you can see the generic structure in the picture. Kalian bisa lihat pembagian generic structure, bagian-bagian dari surat undangan wedding ini. Well, okay students, before that you have learned about the generic structure of invitation. And then there is a part of the structure of invitation that I told you before that I will explain it to you. That is about RSVP. Ya, jadi tadi kita sudah belajar tentang generic structure. Salah satu strukturnya ada yang namanya RSVP. Nah, apa itu RSVP? What is RSVP?
So, actually RSVP stands of the French language. Jadi sebenarnya RSVP itu kepanjangannya adalah bahasa Prancis. Nah, because I'm not a French teacher, so I do apologize if I pronounce it, if there is a mistake in pronouncing this word ya. Jadi karena memang bukan guru bahasa Prancis, minta maaf kalau misalnya pronunciation-nya salah. Ya, jadi sebenarnya RSVP itu kepanjangan RSVP adalah Répondez s'il vous plaît. Like that. I have already consult with the French teacher actually. Saya sudah konsultasi ya dengan guru bahasa Prancis sebenarnya. I hope you will understand more about RSVP itself. Jadi sebenarnya sekali lagi RSVP itu kepanjangannya adalah bahasa Jerman. Bahasa Prancis. Yang artinya please respond. It means you have to give your response. Let me review again why the RSVP exists. Kita review lagi kenapa RSVP ini ada. It was adopted from the French ethic in the late 18th century. Jadi asal RSVP ini sebenarnya merupakan etika orang Prancis sejak abad ke-18 yang lalu ya. Etika mereka, if RSVP is written on an invitation, it means the invited guest must tell the host whether or not they plan to attend the party so that the host will prepare your seat. Ya, like that. Jadi ketika RSVP itu ditulis di undangan acara atau apapun itu yang kalian peroleh, itu berarti kalian sebagai tamu yang diundang harus memberitahu kepada yang punya acara, tuan acara, apakah kalian mau datang atau tidak. Sehingga yang punya acara, tuan acara itu bisa mempersiapkan kursi kalian, ya, tempat duduk kalian. Ini memang jarang terjadi di Manado ya khususnya, tapi kalau di Jakarta, di kota-kota besar di Indonesia ini sudah sering ditemukan. Kenapa seperti itu? It helps the host to manage the quantities of food and the whole. Nah, jadi sebenarnya RSVP ini ada kegunaannya. Kegunaannya adalah dia membantu orang yang punya acara ini memanage jumlah banyaknya makanan yang disiapkan dan banyaknya tempat duduk yang disiapkan. Begitu juga dengan besar kecilnya aula yang akan disewa atau tempat yang akan disewa oleh si yang punya acara ini. Sehingga kalau tidak ada RSVP, tidak ada respon dari yang diundang itu mau datang atau tidak, bisa saja kan makanannya mubazir, tempat duduknya mubazir, uangnya juga mubazir tentunya ya. Jadi sebenarnya RSVP ini berguna untuk membantu yang punya acara dalam hal mengelola acara itu sendiri, penyiapan makanannya, penyiapan tempat duduknya, dan juga penyiapan tempat pelaksanaan acara itu sendiri. So the next time you see RSVP on an invitation you receive, please call or email your host as your response. Jadi nanti satu kali ketika kalian memperoleh undangan yang ada tulisan RSVP di bawah, tolong diberikan respon. Itu berarti yang punya acara menginginkan kalian memberitahu mau datang atau tidak, ya, sehingga kalau kalian konfirmasi mau hadir, kalian akan disiapkan tempat duduk, alat makan, dan juga makanan tentunya ya. So that's all about RSVP. Now let's check your understanding. Please read the letter of invitation and answer the questions below. You can write in your book and please submit it in Google Classroom. If you have any questions, you can ask me. Well, okay, students, I think that's all our material today about formal invitation. For the rest, please check your Google Classroom so that you can understand about the assignment itself. If you have any questions, please let me know. I'll see you in the next video.